Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Falaila. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, prodi akhlak sosial. Di sini pada video kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber, yaitu mengenai bagaimana menjadi seorang wanita karir sekaligus ibu rumah tangga sebagai tugas dari UTS mata kuliah konseling keluarga sakinah. Langsung saja kita kunjungi para narasumber tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Isma Falaila, mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, prodi akhlak sosial. Di sini saya akan mewawancara kepada Ibu Titin Yuniartin selaku ibu rumah tangga sekaligus pengajar ataupun dosen. Untuk pertanyaan pertama, sejak berapa lama Ibu sudah berkarir ataupun bekerja? Kalau bekerja, kalau misalnya dihitung dari mulai menikah, dari tahun 2003 juga sudah bekerja tapi part time ya sifatnya, di sebuah lembaga zakat tahun 2003 sampai 2010 gitu ya, menjadi bimbingan rohani pasien. Kemudian juga mengajar di beberapa tempat di Jakarta begitu, hampir 10 tahun. Kemudian ketika pindah ke Ciamis 2010, saya mengajar di sebuah perguruan tinggi di IAIN Ciamis 2010 sampai 2022, sampai saat ini berarti kalau dihitung saya mengajar sudah 12 tahun ya, menjadi seorang dosen di Institut Agama Islam Darussalam sudah 12 tahun. Berarti sudah sangat lama ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa khususnya memilih menjadi seorang pengajar? Cita-cita saya dulu memang ingin menjadi seorang guru ya, walaupun memang bukan dosen, bukan cita-cita bagi saya gitu ya. Namun guru adalah cita-cita yang sangat mulia gitu ya, bisa mendidik generasi bangsa. Tetapi cerita lain gitu ya, sepanjang seiring berjalannya waktu, saya mengikuti beberapa jenjang pendidikan S2 gitu ya, kemudian S3. Nah, setelah lulus S2 ini ada tawaran saya untuk mengajar di perguruan tinggi, kenapa tidak gitu ya. Nah, kenapa saya mengajar? Karena mengajar ini adalah bagi saya, dengan mengajar kita bisa belajar gitu ya. Mengajar adalah cara belajar yang efektif, bagaimana kita juga bisa memperbaiki diri, bisa lebih meningkatkan kualitas diri itu dengan cara mengajar kepada orang lain gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai wanita karir? Wanita karir itu adalah sebuah pilihan ya bagi saya. Jadi tidak semua perempuan wajib jadi wanita karir gitu. Mungkin tergantung juga dengan latar pendidikannya. Apakah pendidikan yang dia tempuh itu akan dimanfaatkan atau akan digunakan untuk kebermanfaatan umat gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya, menjadi wanita karir itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri ketika misalnya suami mengizinkan saya untuk bisa keluar dari rumah gitu. Tentunya semua yang dilakukan itu berkat izin dari suami gitu ya. Melihat dari contoh istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah juga adalah wanita karir gitu. Beliau ada seorang pedagang yang keluar rumah gitu ya, mendermakan rezekinya dari yang beliau dagangkan, yang beliau hasil perdagangan sendiri itu untuk dakwah gitu. Artinya Siti Khadijah itu sendiri memberikan contoh kepada kita bahwa menjadi perempuan itu tidak hanya ada di ranah domestik ya, kita juga harus berada di ranah publik gitu. Jadi perempuan juga bukan hanya sekedar ibu-ibu yang harus di dapur gitu ya, di sumur dan di kasur, tapi dia juga harus mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, sehingga ilmu yang dia peroleh, ilmu yang dia miliki itu bisa disebarkan juga untuk sebanyak-banyaknya kebermanfaatan untuk umat. Jadi itu alasan kenapa memilih menjadi seorang pengajar ya. Nah,
Kemudian selanjutnya itu apa yang mendasari ibu ingin menjadi wanita karir, dari diri sendiri atau situasi? Kalau saya pribadi dari diri sendiri ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian tempaan dari pendidikan, pengalaman gitu ya, kemudian melihat contoh-contoh figur-figur seorang perempuan yang bisa berhasil baik itu di rumah dan di luar rumah gitu, maka menjadi wanita karir gitu ya, menjadi perempuan yang berkiprah di luar itu sesuatu yang menjadi pilihan bagi saya gitu. Jadi ini adalah atas motivasi dari dalam diri gitu ya. Nah, kemudian adakah perubahan dalam kesejahteraan keluarga setelah ibu menjadi Iya. Walaupun memang tugas utama mencari nafkah adalah suami gitu, perempuan memang tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk keluarga. Adapun kalau membantu itu adalah sedekah bagi keluarganya. Bagi saya dan bagi keluarga saya, tentunya ketika saya bisa bekerja kemudian mencari nafkah gitu ya, itu saling membantu gitu ya. Jadi tentunya perekonomian keluarga juga sangat terbantu dengan adanya kami suami istri yang bekerja gitu, saling menopang satu sama lain gitu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang kami gitu ya, berdua ya ada percepatan yang insya Allah dalam ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana pandangan suami tentang ibu yang memutuskan bekerja ataupun berkarir? Sangat mendukung ya, apalagi profesi saya kan seorang dosen gitu, artinya ketika saya berkiprah menjadi seorang dosen kan artinya bisa mendedikasikan ilmu yang saya pernah pernah belajar tentang ilmu yang saya pernah belajar dengan ilmu itu, kemudian disebarkan kepada orang lain gitu ya, dan sangat mendukung sekali gitu. Bahkan beberapa hal mungkin ketika ada permasalahan terkait dengan dunia kampus gitu kan ya, hal-hal yang perlu didiskusikan itu selalu didiskusikan dengan suami gitu, dan memberikan solusi bagaimana caranya bisa mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola pendapatan untuk kebutuhan keluarga? Biasanya kami itu kalau untuk kebutuhan keluarga ya beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu kan semua ada di kantong istri gitu ya. Kalau saya kan enggak, sifatnya ya sudahlah gitu ya, suami yang menanggung kebutuhan pokok keluarga kami. Jadi saya nggak enak sekali gitu, nggak mesti repot-repot mikirin harus beli susu, beli apa gitu ya. Udah aja tinggal laporan beli ini udah datang gitu. Jadi kalau saya pribadi sih sifatnya kalau saya pribadi kalau punya penghasilan itu ya untuk membantu aja, ketika kekurangan saya yang bantu. Tapi semua kebutuhan pokok keluarga kami itu suami yang nanggung gitu. Jadi nggak ada istilahnya ribet gitu mikirin ini gitu. Harus pengeluaran ini enggak. Kalau untuk pendidikan dan kebutuhan pokok itu suami yang menanggung gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara ibu untuk membagi waktu atau mengurus kegiatan rumah tangga yang pada paginya harus berangkat bekerja mungkin? Kalau saya pribadi kan menjadi seorang dosen itu mengajar ya harus tiap hari ya, karena saya murni dosen, bukan pekerja yang harus kantoran. Jadi jadwal saya mengajar itu cuma 2 hari, Rabu sama Kamis misalnya. Rabu Kamis itu kan cuma paginya itu cuma Rabu aja, kalau Kamis itu bagian siang. Jadi artinya waktu banyak di rumah gitu, apalagi kalau misalnya sistemnya online, jadi pekerjaan bisa ditangani gitu ya. Nah mungkin perlunya ada saling membantu di antara anggota rumah tangga gitu, anggota keluarga gitu ya. Di situ kan ada suami gitu, suami kalau misalnya lagi di rumah atau lagi online bisa saling membantu gitu ya dalam mengurusin anak-anak. Tapi kalau saya pribadi sebelum berangkat bekerja, semua kebutuhan rumah tangga misalnya harus memasak gitu, harus bersih-bersih, harus nyuci, harus segala macam ya dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum berangkat itu sudah beres semua kebutuhan yang dibutuhkan. Ya kalau anak-anak sih biasanya
di keluarga kami kan ada neneknya gitu ya, ada teteh-tetehnya gitu, jadi saling membantu aja gitu untuk mengasuh anak kecil gitu. Dan insya Allah sih tantangannya, apalagi tempat saya mengajar tuh dekat, jadi nggak terlalu jauh, bisa dengan jalan kaki, jadi urusan rumah tangga tidak terbengkalai lah insya Allah. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu di zaman seperti sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan? Apakah harus bekerja atau menjadi ibu rumah tangga? Ya baik, menjadi perempuan itu harus ini ya, harus zaman sekarang itu harus memiliki nilai plus-plus ya, bukan hanya yang saya inginkan dan yang saya pikirkan itu gitu, bagaimana seorang ibu rumah tangga itu bukan hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi harus menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Walaupun tinggal di rumah, saya kira perempuan itu bisa mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat atau yang menghasilkan gitu ya. Zaman sekarang ini kan sudah banyak jualan online gitu ya, jualan kue, jualan pakaian online gitu. Jadi kenapa tidak perempuan di rumah pun masih bisa menghasilkan gitu dengan segenap kemampuan yang dia miliki, atau mengeksplorasi semua keterampilan yang dia miliki gitu untuk menghasilkan sesuatu dan membantu menopang perekonomian keluarga gitu. Jadi bagi saya sekali lagi itu adalah menjadi wanita karir yang bisa bekerja di luar rumah itu sebuah pilihan, tentunya sesuai dan tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dia miliki gitu kan. Menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, menjadi seorang perawat, menjadi seorang pekerja yang lain misalkan ya, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi di sisi lain ketika ibu di rumah misalnya ingin menghasilkan, ibu juga bisa bisa mengeksplorasi, bisa meningkatkan kualitas seorang perempuan itu dengan menghasilkan gitu dengan bekerja di rumah. Apalagi sekarang kan tantangan zaman gitu ya, tuntutan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Artinya semua kebutuhan pokok itu segala mahal gitu, apa-apa mahal. Itu kan mahal kalau misalnya kita nggak punya duit ya, tapi kalau kita punya duit banyak gitu ya, nggak ada istilah mahal. Maka supaya kita punya bisa menanggulangi semua permasalahan kebutuhan ekonomi di rumah tangga, maka seorang perempuan pun harus menghasilkan, baik itu bekerja di rumah ataupun di luar rumah gitu. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih khususnya kepada Ibu yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan meluangkan waktunya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ismail Falaila, mahasiswa IAID Prodi Ahwal Sasiah. Ingin mewawancarai dengan saudari Ibu Tira Eriswara Septiliani sebagai narasumber dari tema bagaimana menjadi seorang wanita karir sekaligus ibu rumah tangga yang baik. Nah, mungkin bisa langsung dilanjutkan saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak berapa lama Ibu bekerja atau berkarir sebagai perangkat desa? Saya bekerja sebagai perangkat desa dari sebelum menikah ya, tahun 2016 sampai sekarang, sekitaran sudah hampir 7 tahun. Oh iya, sudah cukup lama berarti ya Bu? Iya. Kemudian di desa itu bekerjanya sebagai apa, mungkin bagian bidang apa? Saya bekerja awalnya sebagai bendahara ya, honorer. Pada tahun 2019 diangkat jadi melalui pemilihan juga menjadi kaur keuangan sampai sekarang. Saja untuk pertanyaan yang kedua ya, kenapa Ibu memilih menjadi seorang pegawai perangkat desa mungkin ya? Karena jarak dari tempat tinggal dan tempat kerja tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan untuk mengatur waktu urusan pekerjaan dan urusan rumah. Oh iya.
Untuk selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang ketiga mungkin ya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai seorang wanita karir mungkin ya? Menjadi wanita karir itu sebenarnya adalah pilihan. Menurut saya, kenapa tidak seorang ibu rumah tangga juga bisa menjadi wanita karir? Karena selain bisa mendapatkan penghasilan untuk diri sendiri, juga bisa membantu untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Apa yang mendasari Ibu ingin menjadi seorang wanita karir? Apakah dari situasi atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri, karena juga ingin mengembangkan potensi yang dimiliki dan bisa memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Selain dari menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, juga bisa menghasilkan sekaligus membantu masyarakat karena saya bekerja di bidang pemerintahan. Untuk selanjutnya pertanyaan kelima mungkin, adakah perubahan dalam kesejahteraan keluarga untuk saat ini? Tentunya ada. Bentuk kesejahteraannya seperti apa mungkin? Yang pastinya membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Selain dari penghasilan suami, juga ada tambahan penghasilan lainnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan suami tentang ibu yang bekerja? Sudah pasti suami mengizinkan saya bekerja karena jarak tempat kerja yang dekat, juga bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor, juga bisa membantu untuk kebutuhan tambahan rumah tangga. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara ibu mengelola pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga? Kalau saya untuk mengelola pendapatan, kebutuhan pokok sudah jelas dari suami ya, dan diatur oleh saya sendiri. Dan untuk penghasilan dari pekerjaan saya juga bisa untuk tambahan kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu untuk membagi waktu mengurus kegiatan rumah tangga yang pada paginya harus berangkat bekerja mungkin? Yang pasti saya menyelesaikan dulu pekerjaan di rumah, seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak. Biasanya pada pukul 7:30 saya sudah bersiap-siap ke kantor, dan selesai pada pukul 4 sore sudah kembali di rumah. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, menurut Ibu di zaman seperti sekarang, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah berkeluarga? Apakah mungkin harus bekerja atau menjadi ibu rumah tangga? Menurut saya itu kembali lagi ke diri sendiri, tergantung bisa membagi waktu untuk bekerja dan mengurus rumah tangga. Dan zaman sekarang juga sudah banyak ibu rumah tangga yang menjadi wanita karir, yang bisa bekerja dari rumah dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa menghasilkan. Untuk sebelumnya mungkin wawancaranya sudah selesai ya Bu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu dan telah menjadi narasumber. Dari saya mungkin cukupkan sekian, terima kasih. Nah, tadi kita sudah selesai mewawancarai dari dua narasumber. Yang pertama itu ada dari Ibu Titin Emilatin, kemudian yang kedua narasumbernya ada dari yaitu Ibu Triswara Septriani. Nah, mungkin itu wawancara dari tema bagaimana menjadi orang wanita karir dan ibu rumah tangga yang baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.